Halo guys, bagaimana kabarnya? Senang bisa senantiasa menemani kegabutan kalian. Agar bahan kalian sedikit berwarna, saya akan merangkum film yang berjudul Baby Driver tahun 2017, di mana film ini merupakan film action kriminal garapan Edgar Wright. Selain tegang, film ini juga menyuguhkan kisah romantis. Tanpa basa-basi di awal, langsung saja seduh kopinya, bakar rokoknya, pakai earphone-nya, dan gas film. Film ini menceritakan ABG yang baru balik bernama Miles yang kurang pede dengan nama sendiri dan memakai nama samaran Baby. Baby sendiri mengidap sebuah penyakit yang bernama tinnitus, gangguan pendengaran berdengung secara terus-menerus yang membuat dirinya tak bisa lepas dari earphone-nya. Hal itu bisa terjadi karena semasa kecil dia mengalami sebuah kecelakaan bersama kedua orang tuanya. Karena kecelakaan itu pun yang membuat dia menjadi seorang yatim piatu. Dia tumbuh bersama ayah angkatnya Joseph yang memiliki masalah pendengaran atau tunarungu. Walau nampak kalem dan lugu, Baby pernah melakukan kesalahan semasa remajanya dengan mencuri salah satu mobil milik ketua perampok yang berisikan ganja di bagasinya. Beruntung ketua perampok itu tak membunuhnya karena dia terkesan dengan caranya mengemudi yang bernyali tinggi dibarengi oleh skill. Ketua perampok itu bernama Doc atau Doktor. Dia adalah ketua perampok kelas kakap. Untuk menebus kesalahannya, Doc ingin Baby menjadi supir kelompoknya sampai hutangnya lunas. Baby akan melakukan sebuah perampokan bank bersama 3 rekannya. Ada Darling, Buddy, dan Griff. Baby dengan mahir mengendalikan kemudi. Selain mahir, dia juga cukup cerdas dengan mengelabui helikopter dan polisi, yang membuat mereka bisa lolos dari kejaran mereka. Untuk menghilangkan jejak, mereka mengganti kendaraan yang mereka gunakan. Mereka bermarkas di salah satu gedung yang terbengkalai untuk menjalankan setiap misinya. Di mana Grip tampaknya kurang senang kepada Baby karena sifatnya yang cool dan jarang sekali berbicara. Are you a mute? No. One of these days. Setelah membagi hasil rampokan, mereka pun berpencar. Doc menjelaskan bahwa Baby hanya perlu satu perampokan lagi dan dia bisa terbebas dari jaringan ini. Baby sendiri sebenarnya sudah sangat muak dan ingin terlepas dari jaringan ini dan mencari uang halal tentunya. Baby memiliki kebiasaan unik dengan merekam setiap perkataan orang lain dan meremiknya menjadikannya sebuah musik DJ. Untuk mengisi waktu luang, Baby sering nongkrong di kafe bekas mendiang ibunya bekerja. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita cantik karyawan baru bernama Deborah, yang nampaknya mereka saling memiliki ketertarikan karena hobi dan kebiasaan mereka yang sama, yaitu musik. Baby sendiri tinggal bersama dengan ayah angkatnya, di mana Baby sangat peduli terhadapnya dan ayahnya ingin Baby bisa hidup dengan aman dan berhenti merampok. Namun Baby berjanji hanya satu misi lagi dan dia akan mencari uang halal. Di saat sedang asik mendengarkan musik DJ, Doc menelepon Baby untuk menyelesaikan tugas terakhirnya. You in? Am I in? I'll be there. Kali ini Baby bersama dengan anggota baru karena Doc selalu mengganti tim agar tak dicurigai. Ada Butch, perampok berdarah dingin yang tak segan membunuh orang yang menghalanginya. Di mana dia tampaknya kurang senang dengan keberadaan Baby karena dia sedikit ragu dengan kapasitasnya sebagai driver. Ditambah saat Doc menjelaskan tentang rencananya yang menurut Butch
Baby sama sekali tak menyimak. Namun hal itu terbantahkan ketika Baby mampu menjelaskan bahkan dengan rinciannya sekaligus. I got a question, Doc. Why would I believe phones over here? We have the details of the route. We can red truck a ways away. Keep the fuzz busy. Questions? Well, ain't y'all cute? Yang tentu saja membuat mulut Butch terbungkam. Fuck your baby. Ada JD, satu-satunya orang Asia yang sedikit ceroboh, dan yang terakhir ada Eddie. Dan target mereka kali ini adalah truk anti peluru yang membawa uang. Untuk menutupi identitas, mereka menggunakan topeng Halloween. What the fuck is this man? This is Mike Myers. No, the killer dude from Halloween. Austin Powers. No! Okay, go. Sempat salah kostum, namun mereka tak punya pilihan dan tetap memakai kostum itu. Namun perampokan ini tak berjalan dengan mulus, di mana mereka harus dihadapkan dengan seorang yang bersenjata yang terus mengejar mereka. Saat Butch ingin menembaknya, Baby menggagalkan rencana itu, tapi dengan kemahirannya mengemudi, dia bisa lolos. Agar bisa berbaur dengan mobil yang lainnya, mereka mengambil salah satu mobil di sana. Akan tetapi JD membuat suatu kecerobohan yang sangat fatal, di mana dia meninggalkan senjatanya di perjalanan. Karena kecerobohannya itulah, dia harus kehilangan bagiannya dan dibunuh oleh Doc karena keberadaannya bisa membuat mereka terancam. Oh, you looking for JD? He's long gone, baby. Seperti biasa, setelah selesai mereka membagikan hasil rampokan, dan ini adalah perampokan terakhir bagi Baby. Namun Doc ingin Baby melenyapkan mobil yang berisikan mayat JD terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, Baby akan healing ke kafe. Dia disambut hangat oleh Deborah dan mereka pun berbincang. Oh, Deborah. Always Karena Deborah harus mengambil bajunya di tempat laundry, dia akan pergi, namun Baby ingin menemaninya. I gotta run some errands. Di tempat laundry mereka banyak mengobrol tentang kehidupan dan hobi mereka, dan tentunya tentang musik. Baby juga mengungkapkan alasannya mengapa dia memakai earphone, karena dia mengalami kerusakan pendengaran dan untuk meredamnya, dia selalu mendengarkan musik. Selain mengalami kerusakan pendengaran, dia juga harus kehilangan kedua orang tuanya pasca kecelakaan, yang tentu saja membuat Deborah bersimpati kepadanya. I'm sorry. No, Setelah Baby pulang, sesuai janjinya kepada Joseph, dia sekarang sudah tak merampok lagi, dan Joseph menyarankannya untuk menjadi pengantar pizza. Whoa. That was fast. Karena kencan kemarin kurang asik, karena di tempat laundry, di mana sekarang Baby mengajak Deborah untuk ke tempat yang lebih mewah. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena keberadaan Doc di sana. Doc ingin Baby kembali menjadi supirnya karena menurutnya Baby adalah jimat keberuntungan. Namun Baby menolak tawaran itu, yang membuat Doc marah dan mengancam akan mematahkan kakinya dan bahkan membunuh semua orang-orang yang dia sayangi, yang tentu saja membuat Baby tak punya pilihan. I'll pick you up in the morning. Keesokan harinya, Baby dijemput oleh Doc untuk survei tempat yang akan mereka rampok. Doc ingin tahu keamanan di sana karena tak mungkin jika dia sendiri yang ke sana. Dia menyuruh Baby dan satu bocil untuk membeli perangko agar tak mencolok. Thank you. Setelah selesai survei, Baby pulang dan menghubungi Deborah. Tampaknya dia punya rencana untuk kabur dan mengajak Deborah untuk ikut bersamanya dan nanti dia akan menjemputnya. I'm in, baby. Malam harinya Baby kembali akan melakukan perampokan. Perampokan kali ini beranggotakan 3 orang yang sudah kita ketahui. Ada sepasang kekasih Buddy dan Darling, dan juga ada Butch. Butch kembali berulah dengan mengganggu Baby, berbeda dengan Buddy yang nampak simpati kepadanya, di mana mereka punya lagu andalan yang sama dan mendengarkan musik bareng. What you ladies listen to? Queen.
Target perampokan mereka sekarang adalah kantor pos, bukan bank, karena di sana ada sesuatu yang berharga yang jarang orang ketahui, yakni lembaran-lembaran kosong yang bisa dijadikan uang dengan mesin yang dimiliki oleh temannya Doc. Karena tadi siang sudah survei memungkinkan mereka untuk lebih mudah dalam mengatur strategi, dan Doc sudah mempersiapkan sebuah kacamata untuk mengganggu sistem CCTV. Untuk memuluskan rencana mereka, tentu saja mereka membutuhkan senjata, dan Doc memiliki kenalan yang mempunyai senjata tersebut. Dan Doc ingin mereka melakukan perjanjian dan mengambil senjata itu malam ini juga. Mereka langsung OTW ke tempat pertemuan. Namun semuanya tak berjalan mulus ketika Butch mengacau dengan menembak penjual senjata dan mereka baku tembak. I just love smoking pigs. Done deal. Butch melakukan hal itu karena dari awal dia curiga yang berhadapan dengan mereka adalah polisi, karena dalam kotak tersebut tertuliskan AVD atau Atlanta Police Department. Dan Butch pernah ditangkap oleh mereka pada tahun 1998 yang mengharuskan dia membantai semuanya. Come on, let's go. Move. Setelah mereka mengambil senjata yang dibutuhkan, mereka langsung OTW pulang. Namun di perjalanan Butch melihat sebuah restoran dan kebetulan dia sedang lapar. Dan dia ingin mampir ke sana, namun Baby menolak itu karena dia tahu sifat barbar Butch yang bisa mengancam keselamatan Deborah. Melihat reaksi Baby yang sepertinya mengundang kecurigaan Butch, di mana dia tetap bersitegang dan bersikeras untuk ke sana. What with that recommendation? We got to go in now. Saat masuk, Baby harus berpura-pura untuk tak mengenali Deborah karena dia tak ingin membuat Deborah dalam bahaya. Saat akan pergi, Butch akan mengurus masalah pembayaran, namun Baby melarangnya untuk menggunakan kekerasan. Dan Baby sendiri yang akan membayarnya, dan dia menuliskan sebuah pesan yang berisikan ajakannya untuk pergi jam 2 malam ini. Sesampainya di markas, mereka sudah disambut oleh Doc. Doc ingin mereka membatalkan perampokan ini karena dalam waktu 24 jam mereka akan diburu, karena Doc tahu mereka tak mencapai kesepakatan. I did not hear the word bananas tonight. Dan lembaran-lembaran kosong itu tak lagi berguna karena Butch telah membunuh orang yang bisa mencairkan lembaran itu. Namun setelah sejauh ini, mereka tak ingin mundur begitu saja karena Buddy memiliki kenalan yang bisa merubah lembaran-lembaran kosong itu menjadi uang. Dan Baby ingin mereka tidur untuk bersiap perampokan besok. Get ready for this fucking thing. Saat jam 2 pagi, Baby berniat untuk melarikan diri. Namun dia tertangkap basah oleh Buddy. Ditambah lagi dengan penemuan Butch yang menemukan sebuah rekaman yang mengira bahwa Baby adalah mata-mata polisi. Because we gotta discuss this. Baby menjelaskan bahwa dia hanya hobi merekam dan mendengarkan kembali percakapan-percakapan dan meremiknya. Namun alasan itu kurang masuk akal bagi mereka. No, you don't. Saat bangun, Baby sudah berada di hadapan mereka beserta dengan ratusan rekaman miliknya. Mereka ingin Baby memutar salah satu rekaman itu. Namun sayangnya di antara ratusan rekaman itu, Doc mengambil rekaman yang bertuliskan Deborah, yang membuat mereka sadar bahwa Baby tadi berpura-pura tak mengenal Deborah dan membuat mereka yakin bahwa Baby sudah memberitahu tentang mereka ke Deborah. Dan Doc memutuskan untuk mencari supir baru dan membuang Baby. Namun Baby bersikeras untuk ikut. I'm driving. Saat pagi tiba, mereka sudah berada di depan kantor pos. Buddy dan Darling masuk lewat pintu depan, sedangkan Butch masuk lewat loading dock. Saat ada wanita yang menghampiri Baby, dia memberikan kode untuk pergi ke wanita tersebut. Namun bodohnya wanita itu malah membawa seorang polisi. Bersamaan dengan Butch yang keluar dari kantor pos, yang membuat polisi itu ditembak oleh Butch tepat di hadapan Baby. Melihat kebodohan Baby membuat Buddy marah kepadanya. Namun saat dia ingin membunuhnya, datang rombongan polisi yang membuat mereka berlari berpencar.
Baby terus berlari di antara kejaran polisi dan helikopter yang membawanya ke dalam sebuah mall. Dia berbelanja terlebih dahulu dan mengganti pakaiannya agar terlihat cool sebelum kembali dikejar oleh polisi. Dia memutuskan untuk membawa mobil, namun dia harus kembali menabrak mobil yang dikendarai oleh Buddy. Karena mobil mereka tak mau menyala, yang mengharuskan mereka melawan polisi itu. Namun sialnya, Daring halus tertembak dan tewas. Melihat hal itu memancing kebrutalan Buddy keluar, dia membantai para polisi dan tentu saja sekarang dia juga mengejar Baby. Beruntung Baby bisa lari, walaupun dia harus kehilangan iPod-nya yang tertembak oleh Buddy. Di perjalanan, Baby membegal seorang nenek-nenek lanjut usia dan langsung mencari musik yang pas untuk mengurangi dengung di telinganya. Dia langsung pergi ke rumahnya untuk menyelamatkan Joseph. Sebelum membawa Joseph, dia menelepon tempat kerja Deborah terlebih dahulu dan dia menitip pesan kepada bosnya bahwa dia akan ke sana dan menjemput Deborah. Baby langsung membawa Joseph ke sebuah panti jompo dan menitipkan pesan kepada siapapun yang menemukannya, tolong jaga dia, rawat dia, dan lindungi dia. Dia juga tak lupa memberikan uang untuk kebutuhan Joseph sebelum dia meninggalkannya karena ada helikopter. Baby langsung OTW ke tempat Deborah, namun kedatangannya sudah ditunggu oleh Buddy. Dan di televisi menyiarkan tentang kematian Darling yang bernama asli Monica. Karena kematian ini ulah Baby, Buddy ingin dia juga merasakan apa yang dia rasakan. Namun beruntung saat Buddy ingin menembak Deborah, datang polisi yang numpang ke kamar mandi tanpa mengenali mereka. Dan Buddy coba mengintimidasi mental Baby. Namun saat Buddy lengah, Baby langsung menembaknya dan melarikan diri bersama Deborah. Sebelum benar-benar melarikan diri, dia mempunyai satu tujuan lagi. Dia menelpon Doc untuk meminta bantuan, namun Doc menolaknya. Bersamaan dengan itu, datang remaja yang membawa mobil keren, di mana dia langsung membegal mobil tersebut dan OTW ke tempat Doc. Sesampainya di sana, Baby ingin menukar hasil rampokan dengan rekaman miliknya karena itu sangat berharga baginya. Namun setelah Baby menghancurkan bisnis Doc, tentu saja dia menolak keinginan Baby. Saat melihat Deborah, membuat Doc berubah pikiran. Dia membiarkan Baby untuk mengambil rekamannya karena dia mengerti apa itu cinta. Saat baru keluar lift, mereka telah disambut oleh mantan rekan Doc. Run. Doc berhasil menyingkirkan mereka walaupun dia harus tertembak. Tak lama datang Buddy yang ingin membunuh mereka. Baby coba kabur dari kejarannya. Karena dia ingin mengakhiri semuanya, dia memancing Buddy dan melawannya. Getting out. We're getting out? I have to end this. Sempat mengira Buddy tewas, ternyata dia masih hidup. Dia menembak tepat di sisi kiri dan kanan yang membuat kuping dari Baby berdengung. Melihat Baby dalam ancaman, Deborah membantu untuk mengakhiri semuanya dan Baby menembak kaki Buddy yang membuatnya kali ini benar-benar mati. Saat Baby terbangun, dia sedang melakukan perjalanan yang selama ini mereka inginkan. Hanya ada jalanan, musik, dan mereka. Namun hal itu tak bertahan lama setelah mereka dihadang oleh polisi, di mana kali ini Baby tak ingin melarikan diri lagi dan dia akan menghadapi semuanya. Dan dia menyerahkan diri. Baby dijatuhkan hukuman 25 tahun penjara federal dan dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 5 tahun. Namun karena pembelaan dari saksi-saksi yang didatangkan dan juga karena perilaku baiknya di penjara, membuat dia bisa keluar lebih cepat dan tentu saja mewujudkan mimpinya. Film pun tamat.